Segala salam, Insun Rahayu, Balaria Waluya, Asma Pangestu, Ibar Pangriksa. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi pengalaman spiritual saya ya, yang dulu saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa ya. Alhamdulillah puji Gusti, sekarang Dewi Larasati menjadi orang praktisi spiritual dan supranatural. Nah, sejak 5 tahun yang lalu, tepatnya saya tidak tahu hari apa dan tanggal berapa, saya mulai masuk dan belajar ilmu SKM atau Sah Bandar Karimadi. Berawal dari saya mencari seorang paranormal, karena saya dulu basicnya seorang penyanyi ya. Basic saya seorang penyanyi, jadi saya mencari seorang paranormal biar saya nyanyinya semakin cetar membahana. Bertemulah saya dengan beliau dulu, Gustian ya, Gustian saya memanggilnya. Nah, 5 tahun yang lalu awal mula saya menjadi warga Sah Bandar Karimadi, dan di situ pula beliau Kang Raga mengangkat saya menjadi murid, dengan beliau memberikan air restu kepada saya dan mengajari saya olah gerak jurus Sah Bandar Karimadi. Saya tidak tahu ini apa sih Sah Bandar Karimadi itu dan fungsinya jurus ini, saya benar-benar tidak tahu gitu ya. Saya hanya mengikuti, saya hanya nurut saja, dan pada waktu itu saya diajari olah gerak jurus yang itu ya, yang dasar itu di Gunung Gedang, tepatnya di Candi Wringin Branjang ya. Saya di situ bersama Gusian, guru saya atau ratu saya, dan saat itu juga saya sangat kaget ya, karena kan banyak orang ya di situ, orang yang ziarah atau orang yang nggak tahu di situ apa, karena memang itu candi yang disakralkan sekali. Pada saat olah gerak jurus itu ya, saya itu tiba-tiba terpental sangat dahsyat sekali. Nggak tahu kenapa tiba-tiba saya terpental gitu loh. Baru beberapa jurus, beberapa olahan itu saya melakukan, tiba-tiba saya terpental. Saya sangat kaget dong, tapi saya malu ya, karena dilihatin orang banyak. Tiba-tiba kok saya terpental. Nah, tapi dalam ketidaktahuan itu saya diam saja, nurut saja. Tapi beliau Kang Raga atau Gusian ya, itu hanya tersenyum saja, dan beliau bilang untuk hari ini cukup dulu, kemudian kita pulang ke rumah. Saya belajar ilmu Sah Bandar Karimadi ini berawal dari rasa cinta saya kepada ratu saya yang sekarang jadi suami saya. Jadi dulu sebelum menikah saya jadi murid dulu, kemudian setelah itu baru kami menikah. Nah ya, singkat ceritanya memang saya berangkat atau berawal dari rasa cinta kepada seorang Kang Raga ini gitu ya. Saya harus jujur, memang saya belajar ilmu Sah Bandar Karimadi ini, ketertarikannya berawal dari rasa cinta. Dan setelah saya bersama Kang Raga, setelah saya menikah 1 bulan kemudian saya berangkatlah ke Depok. Nah di situ mulailah Kang Raga ini membimbing saya lebih ketat ya, lebih ketat. Nah di situ saya belajar jurus lagi, walaupun cuma di depan rumah. Kang Raga pun memberikan berbagai filosofi. Nah, saya mulai tertarik gitu loh. Saya mulai ada rasa kenyamanan, walaupun tetap ya itu melalui proses dan step by step, karena memang ilmu ini itu sangat aneh buat saya gitu loh. Itu sangat aneh, tidak ada di lainnya. Jadi sangat wajar sekali kalau saya sedikit bingung, bahkan saya juga kadang down, kadang merasa kayak nggak mampu. Cuma karena ketekatan saya ingin merubah hidup saya ingin mencari kebahagiaan yang sejati. Karena Kang Raga tanya, apa motivasimu menikah dengan saya gitu kan. Nah saya sampaikan ke Kang Raga, saya hanya ingin mencari apa yang namanya kebahagiaan sejati itu. Nah itu dan atas dasar itu juga Kang Raga memperistri saya dan mengangkat murid dan membimbing saya mewujudkan apa yang menjadi keinginan saya itu, mendapatkan kebahagiaan yang sejati.
setelah beberapa tahun berlalu, saya mulai banyak mengetahui tentang ilmu SKM ini. Ternyata ilmu SKM ini sangat luar biasa sekali, bukan sekedar ilmu bela diri, bukan, tetapi di situ benar-benar menata saya, menata kehidupan saya, menata batiniah saya, menata semuanya yang memang sebelumnya ya saya itu harus saya akui ya, kalau dibilang makhluk sampah yang nggak berguna ya mungkin itu saya ya. Hidup saya penuh kegalauan, penuh kekacauan, penuh resah gelisah dan lain sebagainya lah ya. Nah tapi dengan saya terus mengolah gerak jurus Sah Bandar Karimadi ini, dengan saya ikuti semua petunjuk ratu saya yaitu Kang Raga. Walaupun gak ngerti, saya gak berpikir negatif, saya terus belajar, luar biasa sekali. Benar-benar batin saya mulai tertata, saya mulai bisa memahami, saya mulai bisa merasakan gitu loh, merasakan kedamaian di hati. Walaupun sekali lagi semuanya step by step ya, semuanya nggak instan. Saya harus berusaha keras gitu ya untuk belajar menjadi lebih baik. Itu aku rasakan ya, ini ilmu yang sangat luar biasa yang tidak bisa dijabarkan, karena di sini banyak sekali keajaiban yang saya rasakan ya. Mulai dari perlindungan dari orang-orang yang nyerang saya, baik yang saya ketahui ataupun tidak ya, penjagaan batin saya, penataan jiwa saya menjadi pribadi yang lebih baik ya. Saya itu mudah mengendalikan rasa emosi gitu kan, saya lebih bijaksana di sini gitu kan. Awalnya sih saya ya belum bisa ya mengobrol dengan hati, tapi minimalnya awalnya itu saya sudah mulai bisa mengendalikan rasa emosi saya, walaupun sedikit-sedikit mulai bisa merasakan ya. Ternyata banyak sekali anugerah yang diberikan kepada kita, mulai dari nafas yang kita hirup, karena kan Kang Raga mengajarkan ya, dari anugerah yang besar tapi tak pernah kita sadari, bahkan tak pernah kita syukuri. Saya mulai mengenal seperti itu, mengenal betapa ya nafas kehidupan, angin yang diberikan kepada kita itu ya sangat, itu peran utama juga dalam kehidupan kita. Tanpa angin gimana kita bisa bernafas ya. Kemudian air ya, air yang kita minum buat kita mandi. Kemudian api yang api yang membuat kita semangat dan berbagai macam khasiatnya di situ ya. Kemudian tanah, semuanya Kang Raga perkenalkan satu persatu kepada saya, yaitu awalnya kan. Jadi dari awal saya mulai mengenal 4 unsur alam, betapa perannya besar gitu kan, dan saya pun mulai bisa merasakan betapa air itu membelai saya ya. Air yang masuk ke dalam diri saya itu benar-benar saya merasakan hidup ya, merasakan hidup di sini. Angin yang begitu sayang masuk ke dalam diri saya, api yang selalu memberikan motivasi kepada saya, semangat kepada saya, tanah atau bumi ini yang tanpa mengeluh saat saya pijakin, saat saya ya itulah ya. Ya itu saya mulai bisa merasakan itu. Dengan ilmu SKM ini saya bisa mulai merasakan hal-hal seperti itu. Dan di situ pula mulai terbentuk rasa kedewasaan saya, pemahaman saya, yang selama ini memang tidak saya dapatkan dari manapun. Saya bertanya dengan guru spiritual saya yang lain ya, karena memang dulu saya kan sering ya senang sekali kepada paranormal gitu kan. Tapi baru di Kang Raga ini memperkenalkan ilmu Sah Bandar Karimadi ini, saya mengenal alam ini, mengenal unsur-unsur alam ini. Bahkan bukan cuma mengenal ya, tapi saya merasakan interkoneksi sangat luar biasa, di mana mereka sangat berperan dalam hidup saya. 4 unsur alam, air, api, tanah, bumi itu benar-benar bagaimana menjaga saya selama ini yang tidak pernah saya dapatkan, bahkan saya mengerti gitu loh.
saya cuekin gitu. Nah, itu kan bukan hal yang sangat luar biasa buat saya. Untuk mendalami ilmu Sah Bandar Karimadi ini, sekali lagi saya cukup melakukan olah gerak jurus Sah Bandar Karimadi, mulai dari jurus inti dasar itu ya, saya terus mengolahnya. Paham nggak paham, ngerti nggak ngerti, saya terus melakukan olah gerak jurus. Pak, kalau dulu saya masih bolong-bolong ya, tapi saya tetap mengusahakan untuk jurus gitu loh. Seminggu berapa kali gitu, kadang kalau ingat ya terus, kalau enggak saya beberapa hari gitu ya. Tapi saya terus melakukan olah gerak jurus Sah Bandar Karimadi ini sambil saya mengikuti panduan, saya mengikuti apa yang ratu saya sampaikan gitu kan, juga dawuh-dawuh Gusti, baik itu melalui rekaman teleponan beliau, filosofi itu ya. Kami kan terbiasa ya, kalau beliau Gusti telepon itu kami rekam, kemudian kami kaji ulang. Nah, manfaat apa saja yang saya dapatkan dari belajar ilmu Sah Bandar Karimadi ini ya, tentunya banyak sekali manfaatnya. Ya, dari penjagaan diri, misalnya itu diserang orang, itu sudah pasti ya, karena berkali-kali seorang Dewi Larasati ini, apalagi kan saya ini seorang praktisi spiritual dan supranatural ya. Nah, banyak yang menyerang, baik itu jagaan dari hal-hal yang bisa membuat kita celaka. Nah, itu ya. Nah, yang lainnya itu tentunya ya yang saya rasakan di sini, saya mendapatkan kebahagiaan dari sini yang tidak bisa saya jabarkan. Dan saya lebih bijaksana. Saya ini mudah welas asih, tapi di situ saya juga tegas gitu loh. Mudah welas asih, mudah, dan saya lebih bijaksana dalam menyikapi semua masalah gitu kan. Dan di sini kayak nggak ada rasa dendam lagi gitu loh. Biarpun orang menyakiti kita, walaupun orang memfitnah kita, walaupun orang menyerang kita, di sini ini nggak ada rasa dendam, nggak ada rasa marah. Mungkin cuma sepertiga ya, tapi itu segera balik lagi, segera stabil lagi, dan saya memakluminya. Jadi dalam menyikapi sebuah permasalahan apapun itu, saya lebih enjoy, dan bahkan nggak menganggap itu suatu permasalahan gitu loh. Tapi di situ saya selalu berpikir positif, dimana itu untuk membentuk atau melatih saya menjadi jiwa yang besar, menjadi wadah yang besar gitu. Dan pasti di situ ada berkah yang menanti. Nah, itu jadi setiap hari pun yang saya rasakan keberserian dari sini, itu saya untuk ngeluh-ngeluh, untuk menghibah-hibah atau memohon-mohon itu sekarang sangat malu sekali, karena sekali lagi saya merasa semuanya sudah diberikan. Saya lebih introspeksi ke dalam diri, saya terus masuk ke dalam diri, saya terus membenahi diri gitu kan, dan saya mulai bisa ngobrol dengan diri. Nah, ini manfaat yang sangat luar biasa, dimana kalau kita sudah bisa ngobrol dengan diri, permasalahan apapun yang kita hadapi itu kita tidak akan bergantung dengan orang lain, dan kita akan mudah menyelesaikannya, karena memang semua jawaban itu ada di dalam diri. Ya, aku cuma menyocokkan saja kepada beliau Kang Raga sebagai ratu saya, bahwa saya mempunyai masalah begini. Nah, pada saat saya bermeditasi, setelah olah gerak jurus, saya bermeditasi, saya kok ngobrol dengan hati saya, dan hati saya bilang begini, dan saya merasakan jawaban itu nyaman sekali di hati saya. Saya paham, saya ngerti, dan saya siap melaksanakan. Nah, saya cuma Kang Raga pemberitahuan seperti itu, dan Kang Raga bilang, nah itu yang namanya dengan guru batin, ya minimalnya ratu batin lah, atau sedulur kita yang dalam diri ini yang memberikan pencerahan di hati saya.